Oh, ya langsung ya. Bentar, saya ini dulu. Saya lagi itu Bu, apa? Mohon maaf banget itu perut saya teh agak ini kurang fit, jadi harus ke Ya udah nggak toilet dulu apa-apa, ke Pak. masjid sebentar Ya, aja Bu, Pak, 5 menitnya. Pak Iwan, nggak apa-apa, biarin saya aja yang buka dengan Restu berdua. Ya, Oh iya 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 iya. Ya ya, ini apa baik. namanya? Saya buka dulu aja. Eh, kan saya pembimbing ya berarti. Oh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. eh, atas kehadiran dari Ibu Panguji, Ibu Noneng Nur Hayani, MPD, dan juga kepada Saudara Restu dan kepada rekan-rekan yang lain ya. Pada kali ini kita akan mengikuti apa namanya seminar magang dengan nama Restu Faisal, NIM-nya 4103 7003 2003 dengan temanya Data Engineering Academy ya di studi independen. Ini studi independen juga di PT Cendekia Data Andalan. Tapi walaupun memang laporan dan I-nya masih perlu banyak perbaikan kalau kami dari pembimbing ya mohon maaf sekali keterbatasan kami dalam membimbing ternyata masih banyak hal yang dikoreksi. Tapi moga-moga nanti dari penguji bisa lebih dielaborasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ibu Muji, Ibu Ronai Nurhayani. Saya minta izin sebentar aja 10 menit ke Nggak apa-apa. masjid sebentar. Saya Ya, lagi silakan. masuk angin. Tadi malam teh Ya, itu ngerjain sama Zainul Hakim sampai jam 4. minum minum Imodium, Pak. Ya, Harus minum Imodium. ya nuhun Bu. Bentar ya Bu. Ya, mangga. Baik, Saudara Restu, kami persilakan untuk melakukan presentasi 15 menit ke depan ya. Presentasi mengenai laporan hasil studi independennya di PT apa ya tadi teh? Di PT Cendekia Data Andalan ya. Ya, Bu. Ya, ya, kami persilakan. Izin share screen dulu, Bu. Boleh. Restu sehat, Restu? Kok seperti tidak seperti kurang semangat, Restu? Kenapa? Sakit? Ibu tanya dulu, Restu dalam keadaan sehat tidak? Alhamdulillah, Bu. Ini Restu lagi di kampus juga, Bu. Ketularan Bu, jadi pembimbingnya kurang sehat, lagi yang bimbingnya kurang Iya, sehat. seperti kurang sehat gitu. Makanya ditanya dulu. Ayo semangat Restu ah. Ini Restu sama dengan Fitri ya, data engineering ya? Iya, Bu, kebetulan sama. Satu kelompok enggak? Kalau untuk final project tidak, Bu, nggak sekelompok gitu. Oh iya, sip. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik, Dr. Septri. Yang terhormat Ketua Prodi Teknik Industri, Ibu Rapika Ratisri Murni. Yang terhormat jajaran dosen Fakultas Teknik dan staf Fakultas Teknik, dan terima kasih kepada para peserta yang menyempatkan untuk hadir pada agenda seminar hari ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Restu Faisal. Dulu. Ada yang nelpon tuh jadi keluar. Oh enggak Bu, masih ini kok Bu, masih connect, masih ke ini. Bukan, saya barusan kelempar Oh. gara-gara ada yang nelpon ke HP. Izin dilanjut, Bu. Ya, dilanjutkan Mbak Restu, belum mulai itu ya, belum mulai presentasi. Pak Iwan ya, silakan kalau mau ke masjid mah. Oh iya Bu. Baik, izin dilanjut Bu. Seminar hari ini yaitu Data Engineering MSIB Batch 5 oleh Restu Faisal di PT Cendekia Data Andalan dengan pembimbingnya oleh Bapak Iwan. Kursusnya ngambil apa? Timeline? Kursusnya ngambil apa judulnya? Kalau judul khususnya itu Data Engineering dan Indonesia Emas 2045, Bu.
data engineering dan Indonesia Emas 2045. 2045. Ya, Bu. Ya, silakan. Untuk timeline seminar kali ini, yang pertama ada apa itu data engineering, yang kedua peran dan tugas data engineering dalam lingkup pekerjaan nyata, kemudian yang selanjutnya ada komponen penting dalam data engineering. Jadi nanti akan kita ketahui komponen-komponen apa saja yang ada dan diperlukan oleh seorang data engineer. Selanjutnya ada tantangan dalam data engineering, kemudian peluang dan tantangan data engineering. Yang keenam ada masa depan data engineering. Selanjutnya, apa itu data engineering? Data engineering yaitu adalah sebuah disiplin ilmu yang membangun dan memelihara infrastruktur data untuk mendukung pengumpulan, penyimpanan, transformasi, dan distribusi data yang efisien dan scalable. Lalu, apa sih peran dan tugas seorang data engineering? Peran seorang data engineer yaitu adalah menjembatani data dan bisnis. Data engineer berperan sebagai jembatan antara data mentah dan nilai bisnis yang dapat diperoleh dari data tersebut. Jadi peran utamanya itu adalah mengolah data mentah menjadi data yang bisa memiliki nilai jual gitu. Selanjutnya tugas seorang data engineer yang pertama ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, bisa dalam bentuk streaming atau real time ataupun batch. Kemudian ada pemrosesan data, yaitu membersihkan, mengubah, dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memastikan kualitas dan ketersediaannya. Tentu saja ketika kita mengambil data dari manapun itu sumbernya, akan ada saja data yang bisa dibilang kotor atau data yang cacat. Nah, disinilah peran dan tugas seorang data engineer untuk membersihkan dan memastikan kualitas dari data tersebut. Selanjutnya ada penyimpanan data, yaitu menggunakan teknologi seperti basis data, data lakes, dan data warehouse untuk menyimpan data dengan cara yang efisien dan dapat diakses dengan cepat. Kemudian ada otomatisasi dan orkestrasi, yaitu memastikan bahwa proses-proses di atas berjalan secara otomatis dan sesuai jadwal serta dapat mengatasi masalah tanpa intervensi oleh manusia. Jadi semuanya otomatis oleh mesin dijalankan. Selanjutnya ada optimalisasi, yaitu membuat pertimbangan untuk memastikan bahwa solusi data bekerja dengan cepat dan efisien, mempertimbangkan aspek-aspek seperti partisi data, indeks, dan teknik caching. Yang selanjutnya ada keamanan dan kepatuhan data, memastikan bahwa data disimpan dan diproses dengan cara yang aman, mematuhi berbagai regulasi dan persyaratan privasi. Tentunya seorang data engineer tidak boleh melanggar atau memakai cara kotor dalam mengolah data. Adapun hasil dari pemrosesan data oleh seorang data engineer haruslah dipastikan keamanan dan privasinya, seperti itu. Selanjutnya ada komponen-komponen penting nih di dalam data engineering. Yang pertama ada data lake. Data lake itu adalah tempat penyimpanan data mentah dalam berbagai format. Jadi data mentah di sini bisa dikatakan kita mendapatkan sumber dari wawancara langsung, kuesioner, ataupun dari Google, seperti itu. Yang belum diproses lebih lanjut lagi. Yang kedua ada data warehouse. Data warehouse itu adalah gudang data terstruktur untuk analisis dan pelaporan. Selanjutnya ada data pipeline. Data pipeline adalah proses otomatis untuk memindahkan dan mengubah data. Selanjutnya ada ETL atau Extract, Transform, and Load. ETL adalah proses pengambilan data dari sumber, kemudian mengubahnya dan memasukkannya ke dalam gudang data atau warehouse. Selanjutnya yang terakhir ada ELT. ELT berbeda dengan ETL. ELT ini adalah Extract, Load, Transform. ELT adalah proses pengambilan data dari sumber, kemudian memasukkannya ke dalam gudang data dan kemudian mengubahnya. Jadi ada perbedaan susunan dari ETL sendiri. Nah, untuk pemrosesan data-data yang besar seperti data-data populasi warga Indonesia gitu kan, nggak mungkin kita memakai software Microsoft Excel. Di sini kita ada software-software tambahan seperti Apache Spark, Hadoop, dan juga Apache Kafka. Kemudian
tantangan di dalam data engineering. Yang pertama itu adalah skalabilitas, yaitu mengelola volume data yang terus meningkat. Tentu saja dapat kita ketahui, setiap hari data di dunia ini terus meningkat. Kian semakin banyak yang memakai smartphone, yang mengakses Google untuk mencari informasi ataupun itu. Nah, hal itu akan menjadi sebuah tumpukan data. Selanjutnya ada kualitas data. Nah, tantangan bagi seorang data engineer yaitu adalah memastikan data itu tetap akurat dan konsisten agar terjaga kualitas datanya tidak acak-acakan ataupun datanya masih bisa dibilang mentah. Selanjutnya, keamanan data. Melindungi data dari akses tidak sah dan kebocoran. Selanjutnya, kecepatan mengolah data dengan cepat untuk menghasilkan wawasan yang tepat waktu. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa tugas seorang data engineer itu memberikan secara real time. Jadi kejadian sekarang, misalnya terjadi di suatu tempat, bisa langsung dilaporkan bisa diketahui di daerah lain gitu. Selanjutnya ada keterampilan. Barusan tinggal ponte mungkin Gojek ya. Keterampilan itu yaitu menemukan dan mempertahankan talent data engineer yang Kembar Utara kompeten. 1 nomor 11, Bu. Selanjutnya ada data engineer dan Indonesia Emas 2005. Nah, ini tadi kenapa judul saya Jalan Kembar Baru Utara 1 nomor 11. Kenapa judul saya tadi yang pertama data engineer dan Indonesia Emas 2045. Jadi data engineer ini memiliki korelasi dengan tercapainya Indonesia Emas 2045. Seperti diketahui, Indonesia Emas 2045 yaitu merupakan visi Indonesia untuk menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita 12.000 US dollar pada tahun 2045. Nah, visi ini dapat terwujud dengan memanfaatkan teknologi digital termasuk data science dan artificial intelligence atau AI. Dari data engineer sendiri itu adalah salah satu profesi yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan teknologi digital tersebut. Data engineer bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi bisnis dan kemajuan Indonesia. Nah, data engineer ini memiliki peran penting dalam mendukung Indonesia. Apa saja? Yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Maksudnya apa? Yaitu data engineer dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Selanjutnya, meningkatkan daya saing. Untuk memajukan Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ini, data engineer dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saing dengan memberikan keunggulan yang kompetitif. Data dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan baru serta untuk memprediksi permintaan pasar. Selanjutnya ada menciptakan inovasi. Data engineer dapat membantu perusahaan untuk menciptakan inovasi dengan memanfaatkan data untuk menghasilkan ide-ide baru. Data dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan tantangan bisnis. Nah, untuk kesimpulannya, jadi data engineering adalah investasi penting bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan data untuk mencapai kesuksesan. Seperti diketahui, di zaman era digital ini banyak perusahaan-perusahaan yang tentu saja tidak terlepas dari pengolahan dan penggunaan data setiap harinya. Dengan keterampilan dan teknologi yang tepat, data engineer dapat membantu infrastruktur data yang tangguh dan menghasilkan wawasan yang berharga bagi bisnis. Data engineer merupakan profesi yang penting untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Data engineer dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, dan meningkatkan daya saing. Nah, ini ada beberapa konversi mata kuliah pada semester 5 ini. Yang pertama, statik industri, simulasi komputer, teknopreneur, manajemen pemasaran dan bisnis internasional, perencanaan pengendalian persediaan, sistem integrasi komputer, manajemen perawatan, dan sistem rantai pasok. Mohon maaf, Ibu, sebenarnya ini ada satu lagi PPT-nya untuk final project dari kelompok restu gitu, Bu. So, ditampilkan saja, biar tahu. Ya, Bu. Kalau ada PPT-nya mau ditampilin, tampilin aja, nggak apa-apa sih. Tampilkan Ada saja. cukup waktu ya, Bu, ya? Biar tampilkan saja. Nah, untuk kelompok restu itu
judulnya final project adalah Airflow, Pipeline Monitoring Populasi Udara di Indonesia, dengan nama kelompok Ampun Sepuh Tim. Nah, di sini beranggotakan 4 orang, ada Adrian Saputra, Arfan Suryage, Ahmad Sahrul Sapri, dan Restu Faisal. Table of content dalam PPT kali ini ada yang pertama membahas latar belakang, sumber data, lokasi proyek, dan aksesibilitas, pentingnya proyek ini untuk apa, timeline, tools, arsitektur, dan implementasi. Polusi udara. Latar belakang, polusi udara adalah salah satu masalah lingkungan yang mendesak di Indonesia, yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Menurut data dari IQR, Indonesia berada di peringkat 26 negara paling berpolusi di dunia, dengan rata-rata konsentrasi PM 2,5 sebesar 89 mikrogram per meter kubik, lebih dari 8 kali lipat dari nilai panduan WHO sebesar 10 mikrogram. Nah, jadi Indonesia ini berada di peringkat 26, bisa dikatakan bisa disayangkan sekali Indonesia itu menjadi salah satu negara paling berpolusi di dunia. Nah, Parah ya. lalu tujuan dari final project ini yaitu adalah pemantauan polusi udara di Indonesia untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat polutan udara untuk mendukung pengambilan keputusan dalam mengelola dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jadi hasil dari pengolahan pemantauan polusi udara ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti BMKG untuk nantinya dipakai memantau polusi udara agar tetap terjaga dengan baik. Gitu. Kemudian ada beberapa dampak atau manfaat. Yang pertama, identifikasi dan pemantauan polutan udara membantu mengurangi risiko penyakit, pernapasan, dan kesehatan lainnya yang terkait dengan paparan polusi udara. Kemudian pemantauan transparan dan aksesibilitas data membangkitkan kesadaran masyarakat akan tingkat polusi udara di sekitar mereka. Jadi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mencemari polusi udara lagi gitu. Kemudian ada data pemantauan, membantu mengidentifikasi sumber-sumber polusi dan polutan utama, memungkinkan perencanaan langkah-langkah mitigasi. Selanjutnya melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan penilaian kualitas udara di lingkungan mereka sendiri. Obat dulu, Pak. Nah, sumber data untuk final project ini, jadi kelompok saya mengambil dari Open Data Jakarta dan Air Visual API, tentunya dari internet. Dan lokasi proyek ini tentu saja dilaksanakan di Indonesia umumnya gitu. Pentingnya proyek ini untuk apa? Proyek ini penting karena polusi udara adalah masalah lingkungan yang serius di Indonesia yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem. Pemantauan polusi udara penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, mengukur keberhasilan kebijakan lingkungan, dan memicu respon terhadap perubahan kondisi udara itu sendiri. Nah, untuk timeline pengerjaan final project ini dimulai dari tanggal 16 November 2023 yang berawal dari menentukan ide-ide, mengumpulkan data, kemudian mulai mengoperasi dengan ETL atau extract transform load, kemudian visualisasi data dan presentasi. Nah, ini beberapa tools yang digunakan pada final project kelompok saya, ada Python, Container, Data Warehouse, Orchestration, Data Lake, and Table View visualisasi. Nah, untuk arsitekturnya, gambarannya itu seperti ini. Utamanya di final project itu menggunakan kontainer. Namun di dalam kontainer itu ada beberapa tools dan seperti scheduler. Nah, dari scheduler ini barulah dioperasi datanya itu menggunakan Python ETL, kemudian Data Lake, Data Warehouse, dan visualisasi Table View. Implementation. Ini beberapa poin untuk di tabel. Kemudian data processing. Nah, ini sudah masuk ke proses pengolahan data menggunakan Docker container. Struktur folder, kemudian extract transform load. Jadi yang awalnya file-file dari internet itu berupa form JSON dan CSV, kemudian transform menggabungkan beberapa file,
mengubah data menjadi data frame, menghapus null value. Null value itu adalah nilai kosong yang terdapat di dalam data, kemudian memformati ke data menurut apa yang kita inginkan data tersebut. Kemudian menghapus data duplikat dan mengubah tipe data menjadi arcuate. Cloud datanya itu ke Google Cloud Storage dan ditransform ke BigQuery. Dex Airflow-nya, kemudian tentu saja data tidak lepas dari perkodingan. Ada beberapa codingan untuk memproses file-file data ini. Nah, keuntungan dari ETL ini bisa kita lihat beberapa file sekian banyak ini bisa disebut data lake atau data mentah menjadi data yang sudah diproses menghasilkan beberapa data per query. Nah, data setelah ETL, kemudian Google Cloud Storage and BigQuery, data modeling, skema untuk pemrosesan data, dan data visualization. Setelah data diproses, kemudian disajikan ke dalam beberapa dashboard seperti ini. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin hanya sampai itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Iwan. Baik, Saudara Restu tadi sudah mempresentasikan hasil daripada proyeknya. Bagus sekali ya, Restu. Bagus sekali. Ini Restu ini satu kelas dengan Fitri berarti ya kalau data engineering itu ya. Halo Restu, kedengaran nggak Iya, Bu, suara satu Ibu? kelas. Satu kelas ya, cuma beda kelompok Iya, Bu. gitu ya. Ya. Iya. Ya, betul. Tadi teman-teman Restu kan itu satu kelompok itu 5 orang tadi itu ya? 4, Bu, 4 orang. 4 orang. Salah nih alinya. Iya, Bu. Ya, itu mereka dari prodi apa saja? Kebanyakan sih dari prodi teknik informatika, Bu. Yang Jadi tiga, lebih ke yang tiga teknik emang data engineer itu informatika. lebih ke sistem informasinya, Bu. Iya, ya. Jadi yang kelompok Restu itu 3 orang teknik Iya, informatika, Bu. hanya Restu yang teknik industri. Kedengaran nggak suara Tidak, Ibu? Bu, kalau nggak salah. Saya takut lupa. Iya, Bu, iya, Bu. Takut lupa, Bu, kalau nggak salah yang teknik informatika itu yang 2 orang, yang satu lagi teknik sipil atau teknik apa gitu. Nah, itu teknik industri gitu, Bu. Nah, berarti kelompok Restu tertolong tuh oleh yang 2 orang itu yang teknik informatika ya. Ya, Iya alhamdulillah, kan Bu, di sana. apalagi banyak perkodingan di pengolahan data ini gitu, Bu. Nah, Jadi banyak iya. yang bisa handle gitu. Iya, karena di sana banyak untuk membuat sebuah program kan itu harus ada bikin coding-coding gitu ya. Dengan dari kursus ini kan Restu mendapatkan banyak ilmu ya dari kursus ini ya. Nah, itu kira-kira menurut Restu yang paling menarik dan paling penting dari ilmu ini apa kata Restu? Menurut saya yang paling penting itu yang pertama pengolahan data, kemudian penyajian data, Bu. Pengolahan data, penyajian data yang tadi dalam bentuk grafik itu ya? Ya, Bu. Jadi bisa, kalau di dalam perusahaan ini sangat berguna, Bu, untuk menarik seorang investor gitu, Bu. Jadi lebih enak menyampaikan suatu data menggunakan grafik-grafik, Bu. Iya. Berarti Restu proyeknya itu tadi membuat program ya? Iya, Bu. Membuat program kan? Ya. Untuk Airflow. Untuk mengecek polusi udara. Ya, Bu. Untuk kalau dari proyekan Restu sendiri kemarin karena
belum mumpuni alat untuk mengecek langsung yang saat ini, jadi memakai data yang sudah ada dari tahun 2014 sampai 2019, Bu, di Nah, Jakarta. itu alatnya itu si program itu bisa dimasukkan ke ke HP kan gitu ya. Terus mungkin ada alat khusus pemantaunya juga, pemantau polusi udaranya juga yang biasa kalau di Bandung terpasang tuh biasanya di jalan-jalan gitu, atau gimana nantinya itu bisa Iya, Bu. bagaimana kan? Jadi untuk implementasi panel project ini tentu saja membutuhkan alat tambahan, Bu, hardware-nya gitu untuk mengecek polusi udara sendiri. Nah, dari data yang diperoleh oleh hardware-nya kemudian masuk ke pemrograman kita, kemudian diolah dan disajikan, Bu, sebagai sistem Iya, informasi. berarti ini harus dipasang sensornya juga kan? Ya, Bu, tentu. Iya, harus ada sensornya juga. Berarti ini harus ada alatnya. Harusnya mah gini. Jadi tidak hanya membuat programnya saja, tapi harus bekerja sama juga dengan orang teknik industri atau mesin. Jadi membuat alatnya, kemudian dipasang sensornya sehingga nanti si program itu bisa berguna berjalan kan gitu ya. Cuma itu Ya, Bu. tidak itu dibikin tidak. Enggak, Bu. Jadi untuk data engineering sendiri emang kita itu lebih fokusnya ke pengolahan datanya aja, Bu, gitu. Terus Oh, penyajiannya kayak gimana alatnya gitu. nggak dibikin berarti ya. Enggak, Bu. Jadi kita Nah, emang ngambil datanya yang udah ada gitu dari Google, dari IQR. harusnya mah kerjasama tuh dengan bagian mesin ya, dengan teknik industri itu. Kenapa? Dengan orang elektronnya juga, supaya si ini tuh lebih bermanfaat. Jadi hasil daripada proyek yang kelompok restu itu lebih bermanfaat, terpakai kan gitu ya. Kalau misalkan langsung apa diintegrasikan dengan hardware-nya itu, sehingga ini bisa langsung digunakan gitu ya. Misalkan kita coba, nah bisa diuji coba kan gitu. Ini kita uji coba, ini misalkan di Jakarta mana polusi udara yang paling kita bisa ngukur Jakarta Utara, Jakarta Kota, Jakarta Selatan kan itu. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu di Jakarta mana ini yang kadar udara polusi udaranya sangat tinggi kan gitu. Apa namanya? Nah, tapi dengan tidak di dengan tidak di apa namanya? Dengan tidak dibikin alatnya ini, jadi sebenarnya sayang tuh programnya sudah bagus gitu ya, tapi tidak diinikan, tidak diimplementasikan. Karena apa? Tidak ada alatnya. Karena ini kan harus ada alatnya ya. Iya, Bu. Jadi emang final project kelompok restu ini bisa dibilang berkelanjutan untuk kedepannya gitu, Bu. Untuk bisa berkolaborasi lagi dengan data scientist, data analis, ataupun dari teknik-teknik yang lain gitu. Iya, kalau seandainya ini dibikin alatnya, ada alatnya juga, ini bagus kan gitu ya. Di Cendekia Data ini ada kursus yang lainnya dalam membuat alat tidak? Nggak ada ya? Tidak ada sih, Bu. Emang lebih fokus ke datanya aja kalau di PT ini, Bu. Ini sebenarnya bagus ya. Restu itu proyeknya itu bagus kan ya, bikin program untuk mendeteksi apa namanya polusi udara kan gitu ya. Cuma program ini tidak akan berguna kalau tidak ada alatnya, karena makanya itu harus ada alatnya kan gitu. Baru itu bermanfaat ya, bisa diimplementasikan kan gitu ya. Makanya ini harus sebagai masukan saja ke PT Cendekia Data kan gitu ya, bahwa dengan memberikan pelatihan kursus data engineering ini, alangkah baiknya untuk menguji hasil, maka mereka itu menyediakan alatnya kan gitu ya. Mereka yang menyediakan alatnya supaya tidak bikin lagi. Kalau bikin lagi kan lama lagi, kecuali kalau ada yang kelompok-kelompok lain yang membuat alat kan gitu ya. Nah, kalau itu misalkan di apa namanya digunakan dipraktekkan langsung dengan alatnya, nah itu kan nanti kelompok restu akan melihat apa namanya seberapa besar tuh kadar polusi udara di Jakarta itu dengan alat pendeteksi tersebut, dengan menggunakan program yang dihasilkan kelompok restu tersebut kan gitu.
Kalau ini jadinya sayang, programnya bagus tapi tidak ada alatnya. Jadi nanti ya kalau dipakai syukur, kalau enggak kan sayang ya. Ini kan hasil inovasi daripada anak-anak yang kelompok studi independen ini kan gitu. Sini sebenarnya bagus kan gitu ya. Cuma sayang kalau misalkan si pihak menyediakan alatnya gitu. Nah, ini harusnya ada alatnya disediakan yang mana nanti si program itu nanti tinggal diintegrasikan dengan alat tadi kan gitu. Sayang ya Restu, padahal ini bagus sekali ya. Ya, Bu. Iya, jadi bagus sekali tuh. Jadi ini nanti si alat tersebut nanti bisa dibawa kemana-mana kan gitu untuk mendeteksi polusi udara itu. Ya, betul kan? Kalau sudah ada alatnya Maya, ya. Makanya kata Ibu Teh, ini teh bagus sebenarnya proyeknya, cuma sayang tidak diintegrasikan dengan alatnya kan gitu ya. Jadi nanti akan menjadi suatu program yang kalau memang tidak dipakai, tidak dijual, jadi terbuang kan gitu ya. Tapi ini sebenarnya si PT Cendekia ini bisa menawarkan bekerja sama dengan yang membuat alatnya. Nanti dia bisa dijadikan usaha bisnis juga kan gitu ya, ada proses bisnisnya di sini. Jadi nanti bisa dijadikan usaha jual, ini dijual nanti pastikan nanti ada yang membeli. Bukan hanya di Indonesia, kan di Indonesia itu banyak kota-kota yang sudah tercemar kan gitu ya. Mungkin dari dunia juga ini alat yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia nih mengenai pendeteksi udara, mengenai pendeteksi polusi udara, ini bagus nih kan gitu ya. Cuma sayang itu ya itu tadi ya. Jadi kalau itu harus ditindaklanjuti. Makanya itu nanti di laporan Restu dijadikan masukan supaya hasil-hasil dari proyek ini ditindaklanjuti sehingga nanti menjadi bermanfaat gitu ya Restu ya. Baik, Bu. Contohnya saja begini. Orang informatika bikin program untuk pendeteksi gempa. Pendeteksi gempa. Tapi kalau tidak ada alatnya, hanya bikin program saja, berguna tidak? Kurang berguna karena kan itu harus ada alatnya. Ya, yang bisa mendeteksi akan terjadinya gempa kan gitu ya. Nah, itu. Jadi ini memang harus ada alatnya. Memang sayang jadinya ya kalau misalkan program sudah bagus tapi tidak dimanfaatkan betul-betul. Nah, tadi Restu ini berarti sama dengan Fitri ya. Nah, jadi nanti, Restu, kalau menurut Restu studi independen itu sendiri apa sih? Ya, Bu. Jadi studi independen menurut Restu sendiri itu emang suatu peluang, kesempatan bagus bagi setiap mahasiswa gitu, dimanapun itu. Jadi mahasiswa mempunyai peluang untuk belajar materi yang lain, yang di luar materi di kampus. Selain itu juga memiliki relasi, kenalan orang-orang dari luar Bandung, bahkan luar pulau gitu, Bu. Jadi merupakan sebuah kesempatan bagus bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill-nya gitu, Bu. Di sini kan jadi di sini kalian kan bisa berinovasi ya. Iya, bisa berkreasi, berinovasi tanpa batas kan gitu ya. Sehingga nanti akan menghasilkan terobosan-terobosan baru, menghasilkan produk-produk baru sebenarnya. Kalau itu memang pihak mitranya itu menindaklanjuti kan gitu ya. Ya, bagaimana kesan dan pesan Restu selama mengikuti studi independen ini? Tentunya kesan dari Restu itu seru, Bu. Emang Restu sendiri orangnya gitu suka tantangan yang baru, suka hal-hal yang baru, jadi disuguhi oleh studi independen ini kayak emang tertantang dan menarik banget bagi Restu sendiri gitu, Bu. Cara pembelajarannya ketika mereka menyampaikan Restu gimana? Bagus tidak? Ya, untuk dari mentor-mentor sendiri mungkin atau pemateri-pemateri yang lainnya, menurut saya mereka itu cukup baik dalam menguasai bidangnya gitu, Bu. Jadi dalam menyampaikannya pun enak, jadi
ke para pesertanya mudah ditangkap. Iya, ya. Tapi selain materi yang Restu tadi dapat, ada materi-materi lain juga kan? Ada, Bu. Ada ya, ya. Eh, mereka itu lulusan S1, S2 yang mentor-mentor tadi? Oh iya. Beragam sih, Bu. Ada yang udah magister, ada yang baru lulus S1, Bu. Ya, ya, ya bagus ya. Mereka sudah terlatih berarti ya. Mereka Ya, itu Bu. sudah terlatih ya. Jadi mereka sudah terlatih untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Ya, jadi mereka berusaha semenarik mungkin supaya si para peserta itu menarikkan gitu ya dengan materi-materi yang mereka berikan. Nah, Restu pernah bertemu dengan teman-teman kelompok tadi enggak ya? Belum sih, Bu. Belum pernah. Soalnya emang kebanyakan dari luar Bandung, bahkan ada yang dari luar pulau gitu, pada Ya, jauh. tapi Restu jangan memutuskan silaturahim ya. Ya, Bu, Ya. alhamdulillahnya sampai sekarang juga masih suka ngabar-ngabarin di grup chatan gitu, Bu. Nah, kan Restu tadi dengan apa namanya dengan mendapat materi ini sehingga tadi Restu dengan kelompoknya bisa menghasilkan bisa membuat program yang mana program tersebut bisa diterapkan di alat untuk mendeteksi polusi udara kan gitu ya. Nah, sehingga Restu yang tadinya tidak tahu cara pengkodingan sekarang jadi bisa. Ya, kalau disebut bisa-bisa banget enggak sih, Bu. Cuman tahu. Soalnya Terus di final project kemarin kita itu dibagi-bagi PJ gitu, Bu. Kalau Restu sendiri, kebagian PJ-nya itu di bagian ETL atau extract transform load menggunakan software talent, Bu. kalau yang bikin coding-coding gitunya siapa? Yang orang-orang informatika itu. Iya, Bu. Hmm. Tapi dalam secara pengerjaan itu bareng-bareng, Bu. Jadi bisa lihat Restu kayak gimana pengerjaannya gitu, Bu. Gitu. Yang orang informatika itu dari universitas apa? Universitas. Tidak tahu sih, Bu, lupa. Kamu mah gimana ongkos sekelompok tapi tidak kenal atau tidak kenal tidak sayang dong. harusnya kamu kenal lebih mendalam supaya nanti kalau ada permasalahan bisa sharing tuh berbagi kan gitu ya. Kemudian kita mendapat ilmu juga bisa berbagi gitu. Ini mah hanya sekedar kenal untuk mengerjakan tugas jangan gitu. Harus Bu, kenal tuh ya. emang ya dari awal juga pas dibentuk kelompok itu langsung membahas materi, langsung akrab aja kayak gitu, jadi gak perkenalan dari mananya gitu, gak lebih mendalam ke personalnya gitu, Bu. Tapi Nah, kita tapi bisa bekerja sama menghasilkan final project gitu. nah ketika menentukan satu topik yaitu membuat airflow tadi itu idenya dari siapa? Dari kalau judul sebenarnya dari anak informatika, cuman untuk rancangan-rancangan semuanya mempunyai peran masing-masing gitu. Ada yang awalnya emang nyaranin buat deteksi gempa, terus deteksi banjir, banyak sih, Bu, dari awal. Bahkan dari timeline tadi untuk gagasan ide aja sampai habis 1 minggu gitu, Bu. Bagus, tidak apa-apa dan memang harus dipikirkan secara matang kan gitu ya. Iya, Bu. Yang timeline tadi itu. Ya, apa namanya? Jadi kan di sana betul-betul direncanakan secara matang kita mau membuat proyek apa, ya memang harus begitu kan gitu ya. Jadi masing-masing bekerja mencari referensi kan gitu ya, masing-masing mencari referensi juga ya. Iya, Bu. Ya, ya. Nah, di data engineering ini kan tadi katanya banyak manfaatnya ya. Ya, Bu. Iya. Tadi kata Fitri kan bisa digunakan, tapi itu yang data engineering. Nah, ini mau tanya ini. Tuh, data engineering Indonesia Emas 2045 katanya gitu. Iya gitu. Data engineering Indonesia Emas 2045. Ini menjadi negara maju dan watan. Nah, itu kenapa ke 2045? Jauh Ya, Bu. pisan. Jauh pisan. Sekarang kan baru 2024 tuh. Ya, Bu. Jadi Restu sendiri dari sini mengkorelasikan antara data engineer dan
Indonesia Emas 2045, Bu. Jadi melihat peluang dari seorang data engineer ke depannya itu akan berpotensi besar bagi kemajuan Indonesia, perkembangan Indonesia di era digital gitu, Bu. Lama teuing atuh bisi teu umuran ku ibu. Ya Lama-lama teuing lebih ke kalau 2045. kalau untuk patokan tahun 2045 ini saya ambil dari visi misi Indonesia, Bu, yang emang 2045 gitu. Saya cari dari Google juga. Oh, misi visi Indonesia Soalnya 2045 merupakan Indonesia emas gitu ya. ya, soalnya kan 2045 itu genap Indonesia 100 tahun, Bu. Nah, jadi nanti serba digital gitu ya. Ya, Bu, otomatis semuanya. Serba digital. Kemalaman keburu kiamatnya. Keburu kiamat jadi teka umuran atuh 2045 teres tuh. Ya. Jadi apa namanya? Dengan mengikuti SI ini ternyata apa namanya? Banyak sekali ya manfaatnya ya ilmu-ilmu. Cuma di sini kalau Ibu lihat mah rada susah juga ya untuk konversi mata kuliahnya. Coba dijelaskan sama Restu. Tadi kan Restu konversi mata kuliah ke ini. Coba masuk tidak jelaskan. Statistik industri, Bu. Sok, Kalau jelaskan. kalau dari statistik industri emang rada kurang, Bu. Cuman kayak samanya itu ada di penyajian data. Tapi karena kekurangan itu statistik industri terus tuh itu minta tugas tambahan gitu, Bu, buat statistik industri Ke Burapika. biar bisa konversi gitu, Bu, ya. Dikasih gak tugasnya sama Burapika? Dikasih, Bu, kemarin bikin laporan praktikum jadi ikut praktikum, Bu. Ke praktikum. Terus simulasi komputer? Simulasi komputer itu berbeda, Bu, sebenarnya. Itu simulasi komputer cuman sama di komputernya aja pakainya. Kalau simulasi komputer itu kemarin saya lihat di matkulnya itu lebih ke software pro modelnya, Bu. Jadi ke Nah, apa? jadi untuk simulasi komputer juga harus tuh minta tugas tambahan dari dosennya gitu, Bu. Banyak sih, Bu, hampir Nah, semuanya eh, ada tugas tambahan untuk syarat konversi itu, Bu. terus teknoprenornya? Teknopreneur dari Bu Rahmi itu kemarin saya mendapatkan tugas untuk membuat video, Bu. Hmm. Hmm. Oh, Kemudian untuk ke ininya eta mah tuh, ke pemasarannya ya. ya, Bu, untuk pemasarannya. Terus Kemudian manajemen manajemen sok pemasaran dan jelaskan. bisnis internasional membuat video perjalanan magang, Bu. Selanjutnya perencanaan dan pengendalian persediaan. Nah, untuk matkul ini terkhusus kemarin disuruh buat satu PPT yang emang ada korelasinya antara SI sama matkul P3 ini. Dan alhamdulillah kemarin itu emang nemu titik tengahnya di mana gitu, Bu. Emang ada di perencanaan pengendalian persediaan. Terus Dan sistem integrasi komputer, kalau nggak salah ada tugas juga manajemen perawatan, kemarin tugas merangkum dan sistem rantai pasok juga ada tugas laporan akhir atau final project gitu. nah, ini yang manajemen perawatan siapa dosennya? Manajemen perawatan teh siapa ya, Bu, kurang tahu soalnya harus tuh gak masuk grupnya, Bu. Manajemen perawatan ini perawatan mesin, perawatan apa? Halo Restu. Di Ya, sini Bu. manajemen perawatan isinya ke perawatan apa? Ya, Bu. Perawatan orang sakit di rumah sakit atau di industri iya. Ini manajemen perawatan apa? Manajemen perawatan di rumah sakit, orang sakit atau manajemen perawatan di industri? Restu. Jadi lebih ke industrianya, Bu. Perawatan kayak proses produksinya, bisa ke mesinnya gitu, Bu. Iya, ya Restu harus bisa menjelaskan. Ya, Makanya di sini ada konversi mata kuliah. Terus ke sistem rantai pasoknya. kalau sistem rantai pasok, Restu sendiri belum, Bu, belum tuntas itu tugasnya, Bu. Dosennya siapa? Sistem rantai pasok itu Pak Mahyudin kalau salah. Pak Mahyudin. Bukan Pak Iwan.
Kalau Pak Iwan manajemen pemasaran dan bisnis internasional, sama satu lagi ada, cuman itu mah Oh, gak Kalau rantai konversi. pasok seringnya ke saya. iya, Oh, Bapak dan orang anu jago rantai pasok mah Pak Iwan tuh. Iwan. Seringnya Oh di iya, Pak Iwan. Berarti salah penamaan. Ini berarti selain Restu. nama Bu Rafika seringnya saya kalau rantai pasok. Kata 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 Restu cenah itu Pak Mahyudin Pak Iwan. Apa salah Pak? Wah bahaya kadosen we geus teu apal. Baik Restu, ya sangat menarik sekali pemaparan dari Restu tadi ya mengenai studi independen ini ya. Mudah-mudahan apa yang Restu dapat di program ini itu akan bermanfaat ke depannya untuk saudara Restu kan gitu ya. Dan juga ini nanti karena Restu itu mengikuti ini sehingga nanti akan membangun dan memperluas koneksi ya. Kemudian juga ini akan mengubah ya, akan mengubah aspirasi menjadi aksi kan gitu. Kan biasanya orang-orang yang ikut SI ini nih, saya ini ingin menyalurkan aspirasi saya kan gitu ya. Nanti ini harus menjadi aksi kan gitu ya. Nah, kemudian juga memiliki kreativitas yang tanpa batas karena kita memang harus berkreativitas, berinovasi kan gitu ya. Sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang sangat berguna sebagai anak bangsa ini. Kemudian juga, nah walaupun misalkan Restu merasakan tidak bahwa pembelajaran ini kurang relevan dengan teknik industrinya, pasti merasakan juga ya. Tapi Ya, ini memang kalau dipaksakan masuk kan gitu ya. Untuk konversi mata kuliah kalau dipaksakan memang masuk kan gitu. Tapi mungkin Restu ada kan di dalam hati, ini sebenarnya sih kurang relevan dengan mata kuliah di industri kan gitu. Tapi mau dipaksakan memang masuk kan gitu ya. Apalagi ini apa namanya ada konversi ke 20 SKS itu kan gitu ya. Benar ya Restu ya. Ya Pak Iwan, cukup sekianlah dari saya ya. Apa namanya atas tadi paparan saudara Restu memang cukup bagus kan gitu ya. Cuma ini mungkin harus ada ditindaklanjut karena itu kan bikin program proyeknya. Jadi program tersebut akan berguna jika ada alatnya. Kalau tidak ada alatnya menjadi tidak berguna kan gitu. Ya, cuman kemarin ada masukan ya Bu ya, dari pembimbing lapangan tuh kok nilainya nggak terlalu tinggi ya, Restu, ada apa ya? Nah, kenapa itu Restu? Coba. Oh ya, untuk kemarin sendiri di akhir-akhir SI itu saya banyak ada beberapa tugas yang telat ngumpulin gitu, Bu. Jadi mungkin nilainya yang agak rada kurang gitu. Oh, jadi Anda telat memasukkan tugas. Ya, Bu. Dan karena emang ada beberapa agenda atau kegiatan-kegiatan lain gitu. Itu tugas individu atau tugas kelompok? Tugas individu, Bu. Atuh Restu mah kenapa? Pantesan atau nilainya jadi jelek ternyata telat masukin tugas. Nah, ini harus menjadi warning tuh. Nanti kalau misalkan Restu mengikuti SI lagi, program-program SI lagi, itu berarti ya tadi harus gesit, harus gesit. Jangan dibiasakan di Uninus malas, nanti ke bawah ke SI jadi malas lagi. Jangan gitu ya. Ya, Harus gesit kan gitu. Jangan dibiasakan kalau misalkan di Uninus malas mengerjakan tugas, tapi kalau di luar, aduh jangan, itu akan berdampak buruk terhadap prodi, fakultas dan Universitas Islam Nusantara itu sendiri. Nanti jangan-jangan begini, yang anak-anak dari Uninus yang daftar tong diluluskan kuno kamari ngedul tidak menjalankan tugas malas. Nah, bisik itu gitu ya. Jadi nanti mitra bisa kecewa kan gitu ya. Nah, itu jangan diulangi lagi ya. sebab kalau saya pribadi sebagai pembimbing, apa ya, saya lebih banyak ngikutin lapangannya Bu. Jadi kalau lapangannya pendapatnya kurang bagus, ya saya tidak berani memberi nilai yang terlalu jauh dari pembimbing lapangan. Iya, mereka kan lebih tahu yang mereka Ya, mereka kan menilai karena mereka lebih tahu kondisinya kan gitu Pak Iwan. iya. Iya. Jadi sayanya juga susah, bergeraknya susah. Nah, ini kan udah dosen pembimbing kampusnya Pak Iwan. Mangga sama Pak Iwan nilai. Ya, jadi terpaksa, dengan sangat terpaksa saya sedikit banyak ngikuti dari yang ada di lapangan karena walau bagaimanapun yang lapangan pertama lebih ngerti, lebih paham ya. Yang kedua memang eh,
basis dari penilaiannya kan tetap berdasarkan kegiatan di lapangan. Iya, betul. Karena kan tidak ada UTS, tidak ada UAS ya. Nah, cara menilainya gimana kalau tidak ada UTS, tidak ada UAS ya? Berarti kan lapangannya. Iya. Ya, jadi itu nanti kalau misalkan Restu mengikuti lagi studi independen, jangan mengulang kesalahan tersebut ya. Jangan dibiasakan rasa malas yang jangan dibiasakan kalau misalkan mengerjakan tugas di Uninus telat masuk. Jangan, kalau yang ikut begitu mah harus gesit ya, supaya nanti Terus sama penilaian ya, itu malu lah. kegiatan-kegiatan Zooming, Restu sering nggak hadir. Kalau saya Zooming untuk bimbingan atau saya panggil ke kampus untuk bimbingan itu sering tidak jelas gitu. Nah, mohon agar tidak diulangi lagi gitu-gitu. Sayang, ini kesempatan studi independen ini kesempatan karena kan sebenarnya online ya, online seminggu hanya 3 kali atau 4 kali. Jadi sebenarnya lebih banyak apa sih namanya, diberi kemudahan lah. Nah, itu langsung konversinya ke 20 SKS, jadi jauh lebih mudah daripada kuliah beneran gitu. Iya, terus tidak harus tatap muka. Kalau tatap muka ke Jakarta kan jauh ya, Pak Iwan. Ya, dan nilainya kalau bisa dibayangin yang teman-teman yang benar-benar tatap muka ke luar itu betul-betul ini, Pak betul-betul Iwan, harus Pak ngekos Iwan, gitu. Pak Iwan, nilai-nilai mereka ada dilampirkan di laporan tidak? Ada yang dilaporkan, ada sih enggak sih Bu. Nanti coba saya lampirkan yang punyanya Restu. Ya enggak, yang saya uji aja, yang Adi Muad, Restu, sama Fitri, tolong dikirimkan ya. Siap, siap Bu. Ya, ya hatur nuhun Pak Iwan. Ya, Ya masih. sudah, ya udah Pak Iwan, sudah saja. Iya, ya Mau di, moga-moga sih bisa jadi pembelajaran lah gitu. iya. Sok Pak Iwan, mangga ditutup saja oleh Pak Iwan. Iya. Dan ini masalahnya dari Fahmi belum masuk ya, berkali-kali harusnya sih langsung disambung oleh Ibu dan saya dengan Fahmi, Ibu. Karena Silakan. Pak Putranya ternyata nggak bisa, jadi kemungkinan langsung Ibu dan saya, cuman Fahmi dihubung-hubungi nggak bisa. Nanti kalau misalkan sekitar jam 4 atau jam berapa gitu, ternyata Fahminya sudah bisa masuk, mungkin saya menghubungi Ibu, Bu, izin. Emang Fahmi ikut apa? SI. Enggak, magang mandiri, Bu. Oh, itu mah tempat kerjanya ya. Iya, betul. Oh, iya, kayaknya lagi kerja, Pak. Iya, iya makanya Bukan, pulang apa namanya bisanya jam 4 ya. enggak, dia keluar dia dia bisanya jam 5 kayaknya. Kalau Oh iya, jam betul betul. Betul, Bu, jam 5 Bu. Fahmi Hadiat yang kerja di itu di Gede Bage kan? Ya, gede baginya, Bu. Iya. Ya udah itu mah nanti aja, Pak. Ya, kalau Diakhiri. begitu ternyata bisa, saya langsung hubungi Ibu ya, Bu ya. Ngantiin Pak Putra, Pak Putranya lagi ada kesibukan. Ya, ya, boleh, boleh. Ya. Atau nuhun, Bu. Terima kasih Sami-sami. kepada Saudara eh, Restu Faisal atas paparannya yang cukup baik dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dari kami dari pembimbing mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Penguji, Ibu Insinyur Noneng Nurhayani MMPD, dan kepada audiens yang semuanya sudah berkenan hadir, memantau, mendengarkan, dan ikut mempelajari juga apa yang sudah kita sajikan pada hari ini. Semoga apa yang kita sajikan pada hari ini di kelompok sesi ini, nah karena nanti ada satu sesi yang terpisah ya, itu bisa dijadikan bahan motivasi pembelajaran agar kita terus berkarya, berkarir, dan juga berkarya dan belajar, khususnya dengan mendukung program-program yang dari pemerintah maupun dari L2Dikti maupun dari Fakultas Teknik. Nah, dengan berakhirnya dari Saudara Restu Faisal, berakhir pula rangkaian yang kelompok pertama. Mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alhamdulillah, alamin. dan membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kelimpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, amin. Ya, izin lab ya, Pak. Wabillahi taufiq Assalamualaikum. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Waalaikumsalam Salam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hari